kita di sekolah dikompasin aja, kita nggak fokus di sekolah lagi gitu. Kita fokus ya gimana biar aman aja di sekolah kan. Gitu. Makanya saya terjun ke bela diri wushu dulu di sana. Ya, saya itu udah lama mengikuti MMA itu. Pertama itu mengenal MMA di Batam. Di Batam ya? Ya, terus ada manajer ya Yakub Sucipto itu mengajak saya untuk ikut bertanding di ajang One Pride MMA yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, yang lagi paling top lah di Indonesia. Itu seminggu sebelum tanding bapak saya meninggal. Oh gitu ya? Ya, itu promotor One Pride ngomong, ini pertandingan diundur apa enggak gitu. Saya enggak undur. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai, hari ini saya bangga sekali, senang sekali, karena bangsa kita juga senang dan bangga atas prestasi anak bangsa yang telah berhasil bertarung dan bertanding di luar negeri dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Kita sekarang sedang diviralkan oleh informasi kemenangan pertandingan ini. Siapa dia? Itu adalah anak bangsa Indonesia, saudara kita, sahabat kita, namanya JK Asprindo Saragih. Kebetulan teman satu marga saya dan satu leluhur saya. Jadi kali ini mari kita bahas bagaimana lebih jauh tentang JK Asprindo Saragih. Ya, jadi selamat pagi saudara JK Asprindo Saragih. Selamat pagi juga ya. Oke, jadi baiklah. Kami bangsa Indonesia, apalagi Batak Simalungun, sangat bangga dan senang mendengar kemenanganmu yang telah berhasil menumbangkan lawanmu itu dari Korea Selatan di Abu Dhabi. Satu-satunya petarung MMA yang berhasil dari Indonesia mengambil debut atau memenangkan debut di internasional adalah JK yang pertama. Jadi pertanyaan saya, ini sebenarnya bagaimana dulu ini? Kok bisa sampai JK ini ikut pertandingan ke luar negeri? Coba diceritakan dulu. Sebenarnya saya itu udah lama mengikuti MMA itu. Pertama itu mengenal MMA di Batam. Di Batam ya? Ya, terus ada manajer ya Yakub Sucipto itu mengajak saya untuk ikut bertanding di ajang One Pride MMA yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, yang lagi paling top lah di Indonesia. Ikut audisi ya menang terus sampai bisa menjadi champion, pernah menjadi champion termuda di Indonesia dan champion terlama di Indonesia, dan akhirnya saya diajukan untuk ikut Road to UFC. Itu diajukan promotor One Pride yang ada di Singapura kemarin. Pertama-tama tandingnya di Singapura, babak penyisian di Singapura, berhasil di Singapura. Ada 5 orang berangkat dari Indonesia, 4 kalah, 1 lolos. Itu saya sendiri. Oke, itu ya. Di tingkat Singapura ya? Iya, di Singapura. Di Singapura. Baru panjang cerita, terus saya langsung dibawa latihan untuk ke Amerika. Yang disponsori Mola TV. Oh ya. Terus berlatih di sana sekitar 10 bulan. Ya, pertanding kemarin di Abu Dhabi. Rupanya puji Tuhan lolos. Oke. Wah, luar biasa saudara, ini sampai 10 bulan persiapan di Amerika. Baru bisa berhasil untuk menumbangkan lawan di Abu Dhabi. Tapi sekarang menjadi pertanyaan juga. Ini kita tahu ini adalah orang Indonesia, orang dari Batak Simalungun, yang artinya boleh dikatakan ini jauh berbeda dunia di Indonesia dengan di Amerika. Ya, betul. Baik budaya maupun makanan maupun kebiasaan-kebiasaan. Bagaimana kok bisa sampai matching dengan persiapan latihan di Amerika? Bagaimana soal bahasa? Kalau bahasa memang saya kurang. Terus ada translator. Cuman kan saya berangkat di sana ada tujuan. Apa tujuan saya berangkat? Oh ya. Sampai udah mau pulang ya, saya selalu ingat apa tujuan saya dan apa motivasi saya terbesar di sini ya. Karena yang saya bawa itu bukan diri saya sendiri. Yang saya bawa itu atas nama keluarga, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, khususnya Simalungun. Oke. Jadi karena begitu besar tujuan itu, maka tantangan-tantangan perbedaan tadi itu tidak menjadi permasalahan ya. Itu menjadi sahabat saya. Ya, menjadi sahabat ya. Oke, itu saudara. Rupanya apabila tujuan kita begitu besar dan kita juga betul-betul serius untuk mengejarnya,
maka permasalahan bahasa, permasalahan budaya, permasalahan tradisi itu tidak menjadi tantangan. Oke, jadi kalau begitu tadi waktu pelatihan di dalam persiapan pertandingan ke Abu Dhabi ini itu di Amerika ya? Di Amerika. Jadi itu pakai translator gitu ya? Ada translator yang disiapkan di sponsor kita. Oh gitu ya? Ada yang kuliah di sana. Iya, berarti di dalam pelatihan-pelatihan seandainya ada instruksi atau ada nasihat dari pelatihnya, ya diterjemahkan dulu gitu ya. Kadang kita udah kadang sedikit ngerti. Oh, gitu. kita udah mulai mengerti juga ya. Cuman paling susah kan ngertinya karena cepat-cepat kan. Oh, kayak gitu. Maka, iya. Tapi ini sedikit dulu melihat daripada pelatih yang berbeda bahasa, berbeda sistem atau cara atau strategi gitu ya. Pelatihan apa yang paling sulit itu pada saat itu? Sebenarnya saya itu fokus di wrestling sama di BJJ-nya karena di stand up saya itu petarung stand up fighting yang mainnya di atas saja. Oh, main di atas ya. Tapi yang petarung MMA itu harus memiliki semua bela diri. Makanya saya berlatih di sana fokusnya di wrestling sama BJJ itu kunci-kuncian sama banting-bantingan. Oh, gitu ya. Iya. Jadi tidak di stand fighting saja ya. Iya. Oke. Harus ada ground fighting-nya juga. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi berarti selama ini sebenarnya yang banyak dilatih di dalam keahliannya atau dalam keterampilan bertanding itu adalah pertandingan berdiri ya. Iya. Tetapi waktu di Amerika ini sudah dilatih tentang wrestlingnya sama apa di floor ya. Ya, semua lah dilatih, mental kita juga dilatih. Terus kan gitu ya. Kita latihan di sana kan sama atlet-atlet terbaik di dunia juga kan. Kalau di Indonesia itu di camp itu bisa kita latihan itu ya di bawah kualitas kita semua. Oh iya betul. Di sana kita paling bawah di sana kan, kualitas kita paling bawah. Kita harus bisa mengambil latihan sendiri-sendiri juga biar bisa mencapai itu semua, biar bisa bersaing di latihan. Oh gitu ya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, ini Mola TV dari negara luar ya? Bukan, Indonesia. Indonesia, Mola TV ini Indonesia punya. Iya, Indonesia punya. Ini mereka sampai bersedia untuk membayar pelatihnya yang begitu mahal, mensponsorinya. Kira-kira dulu siapa yang menghubungkan ke sana gitu? Pertama yang mulai ini kan ya istilahnya membeli hak siar UFC yang seluruh Indonesia gitu. Oh. Orang itu berhak siar di seluruh Indonesia. Oh, jadi mungkin mereka melihat ada bibit-bibit yang potensial gitu ya? Satu kan karena berasal dari Indonesia dan salah satu faktor yang Indonesia kan merindukan bisa atlet MMA itu bisa bertarung di UFC, bisa istilahnya bisa bendera merah putih berkibar di UFC karena ini pertarungan paling bergengsi di dunia. Banyak faktor-faktor yang udah paling bagus di sini. Oh iya. Oke, terima kasih Mola TV yang sudah memberikan perhatian besar baik kepada adik kami, saudara kami yang bisa mendorong atau menolong supaya terjadi persiapan yang begitu besar dan akhirnya berhasil membawakan bendera merah putih di kancah internasional karena kita berhasil menjadi pemenang di dalam pertandingan tersebut. Oke, baiklah. Ini menjadi pertanyaan. Lahirnya kan di kampung. Yeah. Nah, lahirnya di kampung kok jadi niatnya kok jadi petinju, bahkan menjadi petinju ini di kampung kita sendiri pun tidak ada ajang-ajang seperti ini atau bahkan tidak ada base camp untuk seperti ini. Bagaimana kok bisa sampai masuk ke dunia ini begitu? Sebenarnya sih kalau kembali ke situ ya pertama kita kan mulai sekolah itu kan pertama SMP itu kita udah ngekos, sudah jauh dari orang tua, biasalah. Kalau ngekos itu kan ada yang ngompasin kita, yang apalagi itu menjadi motivasi gitu kan. Itu menjadi motivasi ya gimana biar kita itu bisa menjaga adik-adik kita yang sekolah di sana. Karena saya berpikir kemarin, ya kalau kita di sekolah dikompasin aja, kita nggak fokus di sekolah lagi gitu. Kita fokus ya gimana biar aman aja di sekolah kan. Gitu. Makanya saya terjun ke bela diri wushu dulu di sana. Oh gitu ya. Mulai SMP SMA saya udah bertanding sebenarnya, udah juara internasional, juara nasional, udah banyak prestasi-prestasi yang sudah saya ini juga gitu. Iya. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya kira-kira gitu ya. Kalau sudah sekarang ini akhirnya menjadi latihan begitu ya. Kira-kira apakah memang bidang ini menurut JK itu akan ditingkatkan lagi atau masih ikut lagi atau akan cukup sampai di sini saja? Sebenarnya ini motivasi terbesar ya, gimana nanti biar bisa Simalungun itu lebih dikenal di kancah internasional. Sebenarnya udah dikenal, cuman ya kita butuh
dukungan dorongan juga kan dari masyarakat. Ya gimana bisa lahir lagi jaga-jaga berikutnya yang berasal dari Simalungun gitu. Luar biasa harapan itu ya. Iya. Sebenarnya udah ada. Sudah ada juga. Saya udah bangun camp di Siantara. Sudah bangun camp di Siantara. Udah ada 16 lebih. Udah saya didik di sana. Sudah ada 16 orang lebih didik di sana. Saya buat gratis. Saya buat mesnya juga di sana. Buat latihan gratis. Kemarin baru tanding kejuaraan kickboxing. Saya danain sendiri. Saya kirim ongkos orang itu. Saya pinjam uang lah, apalah biar orang ini bisa berangkat ke Medan. Oh begitu. Karena ya. minimnya, ya kita bawa Kabupaten Simalungun sebenarnya. Iya. Tapi minimnya bantuan ini kita nggak boleh menyerah demi prestasi adik-adik ini. Luar biasa. Oke, jadi kalau begitu dari antara yang sudah dimulai dibina ini sekarang kira-kira sudah ada bayang-bayangan atau kelihatan bibit-bibit yang bakalan akan mampu juga nanti. Udah juara di MMA, udah juara di TV1, ada 4 orang udah juara. Ada 4 orang ya? Udah juara, terus yang kemarin ada yang juara juga di Kejurnas di Batam, Kejurnas Kickboxing di Batam ya. Banyak. Cuman ya begitulah, ada yang bang udah nggak bisa bang, aku nggak ada uang jajan ya, udah deh kau cari tempat lain aja. Ya ada yang berangkat ke Batam, ada berangkat ke Bandung, ke Jakarta. Ya saya biarin aja karena saya merasa juga kan nggak mungkin latihan aja nggak ada masa depannya kayak uang pudingnya ininya kan. Oh, aku begitu. kendala aku kan nggak bisa ngasih uang puding. Yeah. Kalau contohnya bang nggak ada susu gitu nggak. Ini ada bulan 12 tanding tanggal 5. Oh ya. Iya ini baru belanja susunya juga aku untuk kasih nanti. Oke, jadi kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada pemerintah daerah ini tolong dipikirkan. Jangan hanya asik dengan dunia masing-masing, tapi ini yang mengharumkan nama bangsa dan mempersiapkan generasi muda untuk mengisi regenerasi bangsa ini, tolong diberikan perhatian juga. Oke, jadi kalau begitu ya, sekarang sudah selesai perjalanan dari tur yang pertama ini ya, pertandingan dari Abu Dhabi. Ini coba saya tanya sedikit dulu, waktu pertandingan ke Abu Dhabi ini, kira-kira yang dirasakan beban yang paling berat apa? Coba. Nggak ada beban. Nggak ada beban ya? Enjoy aja ya, enjoy. Karena gimana ya, ketika saya itu memang jarang gereja ya, cuman sering bersyukur gitu. Oh, sering bersyukur. Kebanyakan bersyukur daripada ke gereja. Oh gitu. Ya karena jadi masalah itu ya saya buat bersyukur aja karena sebelum saya yang bulan 6 itu saya bertanding melawan Hatoro Pansimbolon perebutan sabuk Indonesia. Iya betul. Itu seminggu sebelum tanding bapak saya meninggal. Oh gitu ya? Iya, itu promotor Wampres ngomong, ini pertandingan diundur apa enggak gitu. Saya enggak undur karena musibah yang ada di keluarga saya itu nggak boleh menjadi beban sama lawan saya. Kan rugi lawan saya kalau saya mundur. Dia udah latihan persiapan lama kan. Oh gitu. Saya selesaikan dulu acara di kampung pemakaman, saya balik lagi. Puji Tuhan menang. Menang juga ya? Nah, pulang dari situ lagi, ada seminggu di kampung, nenek aku meninggal, opung meninggal, mamanya bapak meninggal. Oh begitu juga? Iya. Itu pas aku pengurus-pengurusan, kan di kampung nggak ada jaringan. Iya betul. Nggak, pas aku mengurus acara yang mesan keyboard, mesan ini semua segala macam, ya promotor wafat nelpon. Ada tawaran dari pertandingan di WebC. Oh yang ini yang ke Abu Dhabi. Oh di Singapura ya, tahap pertama dulu ya. Iya. Ya udah iyakan aja. Karena itu untung saya di Raya, kalau di kampung kan nggak dapat. Oh karena nggak ada sinyal ya? Iya, saya jadi pengganti. Kemarin masalahnya itu Pekter Cina itu mundur karena masalah dengan visa. Oh ya. Ya udah saya ditawarin, ya udah oke aja. Tapi saya selesaikan dulu pemakaman opung ini, baru saya berangkat ke Jakarta karena latihan bersama kan di Jakarta. Oh. Latihan bersama ada 5 orang fighter. Tapi saya nggak bisa latihan bersama. Pas pers konferensi bersama TV1 yang mau berangkat besoknya berangkat itu hari Jumat. Saya cuma pas konferensi saja ada berangkat ikut ya, bergabung gitu ya. Besoknya berangkat. Saya nggak ada latihan tanding di Singapura. Saya nggak ada latihan. Tanpa latihan? Iya. Ditanya sama wartawan sama apa di Jakarta, apa persiapan sejauh ini? Ya cukup berdoa aja. Ketawa semua orang. Ya memang kenyataan kan? Iya, ya, betul. Nggak ada latihan, nggak ada ini, ya gimana mau latihan? Begadang lah menyiapkan pemakaman apa segala macam kan? Iya ya. Ya begitu. Iya oke. Jadi luar biasa. Kadang-kadang memang yang menjadi beban hidup kita ini menjadi pemacu. Iya. Semangat kita dan semua energi positif kita
bisa keluar secara spontan, kan begitu ya? Iya. Oke, jadi kalau begitu masalah kira-kira begitu masalahnya pun itu belum menjadi tantangan ataupun menjadi kendala bagi JK Saragi gitu ya. Wah, luar biasa. Tapi begini, kan ini ada 10 bulan di Amerika. Ya, 10 minggu. 10 minggu di Amerika. 10 minggu di Amerika, kan ini orang keluarga, anak-anak tinggal di kampung. Oh, di kampung semua ya? Di Medan. Oh, di Medan. Iya. Tapi nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa karena kalau kita ada tujuan dan kita nggak macam-macam kan. Kebanyakan kan ya laki-laki ini kan banyak macam-macamnya. Macam-macamnya kan itu. Tapi kita tidak ada tujuan, macam-macam, gitu. ada tujuannya. Ya, ada tujuan dan ya itu menjadi motivasi terbesar sama kita kan. Oke, jadi kemarin itu kan sudah memenangkan pertandingan di UFC yang ada di Abu Dhabi. Iya. Maka apakah masih ada jenjang berikutnya dari ini? Bulan 2 kita bertanding lagi di tanggal 5 itu di Korea Selatan melawan India lagi. Pertarungan ada fighter India. Bukan India yang kalah waktu di Singapura, bukan ya? Ada lagi. Oh, jadi ini tahap selanjutnya dari pertandingan di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Ini kira-kira pertandingan ini apa namanya? Ini finalnya Tetap tuh? Finalnya. Oh, finalnya. Ya. Jadi kalau sekarang statusnya bagaimana atau posisinya di mana nih? Posisinya semifinal. Oh, kemarin iya. semifinal, ini masuk ke final. Oh, gitu ya. Jadi nanti di bulan Februari tahun 2023 akan kita saksikan kembali pertandingan daripada sahabat kita, saudara kita ini, JK Saragi melawan petarung nanti petarung finalnya nanti yang juga berasal dari India. Tapi saya kira beliau ini sudah akan lebih pede karena waktu di Singapura kemarin sudah ditumbangkannya yang dari India. Jadi sekarang mari kita tunggu bagaimana pertandingan selanjutnya. Dan itu menjadi final ya? Iya, final. Yang merebutkan kontrak dari UFC. Yang memperebutkan? Kontrak dari UFC. Artinya memperebutkan kontrak itu apa maksudnya? Kalau kita lolos dan kita bermain bagus, itu kemungkinan besar langsung dikontrak UFC. Yang bermainnya nanti di dunia ya? 3 dunia terus ya? Iya, di beberapa negara gitu kan. Oh, oke ya. Bisa menjadi, mudah-mudahan lah dapat kontrak dan bisa. Oke, jadi ternyata saudara, mereka ini nanti yang menjadi pemenangnya di Korea Selatan, finalnya akan menjadi mitra kontrak daripada UFC internasional. Jadi kalau sudah sempat mencapai ke tahap itu, kita percaya dan kita yakin bahwa nama bangsa Indonesia dan juga Batak Simalungun itu pasti luar biasa di mata internasional. Dan kita juga berharap selanjutnya anak didik daripada JK Saragi ini akan mengikuti langkah-langkahnya sehingga pada akhirnya nanti akan muncul JK Saragi yang mengharumkan nama bangsa dan mendapatkan gelar-gelar kejuaraan di tingkat internasional. Itu dulu saudara-saudara yang menjadi perbincangan kita untuk kali ini dengan saudara JK. Saudara JK ini juga masih baru sampai di Jakarta dan kondisinya juga sekarang masih sibuk dipanggil oleh stasiun TV. Dari sana kemari banyak sekali sehingga beliau juga belum bisa sempat bertemu kembali kepada keluarga. Tapi begitulah perjalanan daripada seorang bintang. Terima kasih kepada kita semua. Saya Sortaman Saragi. Salam agen perubahan, tetap semangat.